Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat. Tak lupa pula kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, kali ini saya Lilian Andriani, NIM 190104078 dari kelompok 1 akan mewakili untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ruang Lingkup Taksonomi Tumbuhan Tinggi. Pengertian ruang lingkup taksonomi tumbuhan tinggi. Sistematika tumbuhan tinggi ini ruang lingkupnya mencakup identifikasi, tata nama, dan klasifikasi objek, yaitu tumbuhan divisio spermatofita. Sistematika ataupun taksonomi tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu yang telah dipelajari sejak zaman purba. Karena manusia purba waktu itu telah mengelompokkan beratus-ratus tumbuhan di sekitar mereka, misalnya untuk pangan, obat-obatan, tanaman, serta dan lain-lainnya. Kemudian, adapun fase perkembangan sistematika taksonomi tumbuhan tinggi, yaitu yang pertama adalah fase eksplorasi dan penemuan. Ilmuwan ini pada awalnya tumbuh karena adanya inventariasi tumbuhan di dunia. Aktivitas ini dimulai sejak zaman purba, akan tetapi aktivitas paling menonjol sekitar tahun 1400-an, yaitu orang-orang Eropa Barat mengadakan pelayaran menjelajahi pulau-pulau di berbagai penjuru dunia untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian yaitu yang kedua, fase sintesis. Pada fase sintesis ini, para ahli botani pada fase ini melakukan pengamatan yang lebih mendalam tentang ciri-ciri taksa. Kemudian yaitu fase penelitian atau taksonomi penelitian atau biosematika ini adalah di mana fase ini didasarkan pada kombinasi data yang digunakan untuk menginterpretasikan evolusi atau kekerabatan keluarga atau filogenik. Kemudian yaitu relevansi taksonomi dengan lapangan dan hubungannya dengan ilmu lain. Klasifikasi berubah dengan bertambah majunya ilmu, pengetahuan, dan banyaknya penemuan-penemuan baru. Oleh karena itu, banyak juga nama tumbuhan yang lama diubah menjadi nama baru. Taksonomi atau sistematika tergantung pada banyak ilmu lain. Demikian juga sebaliknya, ilmu-ilmu lain banyak tergantung pada ilmu taksonomi atau sistematika, seperti 13 morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur luar organ vegetatif dan reproduktif tumbuhan, memegang peranan penting dalam penggolongan taksa atau klasifikasi tumbuhan. Anatomi yaitu ilmu yang meliputi sitologi, histologi, struktur vegetatif, dan reproduktif tumbuhan. Adapun sistem klasifikasi tumbuhan. Beberapa contoh klasifikasi dari 4 golongan tersebut, yaitu yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan bentuk. Sistem klasifikasi berdasarkan bentuk ini adalah sistem klasifikasi berdasarkan pada keadaan, sifat, ataupun bentuk yang dapat dilihat dari mata telanjang. Contohnya yaitu Theopratus. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan sistem buatan.
klasifikasi berdasarkan sistem buatan ini adalah sistem klasifikasi berdasarkan pada bentuk organ kelamin tumbuhan. Contohnya yaitu pada kelas Monandria, Diandria, Triandria. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan sistem alami. Para ilmuwan saat ini menganggap bahwa alam selain mempunyai hubungan erat di antara mereka, kemajuan pengetahuan saat ini terutama pengetahuan tentang pelukisan organ-organ tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yaitu klasifikasi berdasarkan filogeni. Untuk menyusun klasifikasi tumbuhan pada klasifikasi berdasarkan filogeni ini, mereka memasukkan unsur keturunan dan hubungan kekeluargaan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Kemudian yaitu sejarah perkembangan taksonomi tumbuhan tinggi. Dalam garis besarnya, perkembangan sistem klasifikasi dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode tertua. Dan yang kedua yaitu periode sistem habitus, dimulai pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Dan yang ketiga yaitu periode sistem numerik. Yang keempat yaitu periode sistem klasifikasi yang didasarkan atas kesamaan bentuk. Yang kelima yaitu periode sistem filogenetik, yaitu pada pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Jadi, kesimpulan dari hasil presentasi saya hari ini yaitu sistematika tumbuhan adalah ilmu yang berkaitan sangat erat dengan taksonomi tumbuhan. Sistematika tumbuhan lebih banyak mempelajari hubungan tumbuhan dengan proses evolusinya. Namun, dalam mata kuliah sistematika tumbuhan tinggi ini ruang lingkupnya mencakup identifikasi, tata nama, dan klasifikasi objek, yaitu tumbuhan divisio spermatophyta. Sistematika ataupun taksonomi tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu yang telah dipelajari sejak zaman purba. Karena manusia purba waktu itu telah mengelompokkan beratus-ratus tumbuhan di sekitar mereka, misalnya untuk pangan, obat-obatan, tanaman serat, dan lain-lainnya. Adapun fase perkembangan sistematika itu dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase penemu, fase sintesis, fase penelitian atau taksonomi atau penelitian biosistematika. Kemudian adapun klasifikasi yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu sistem klasifikasi berdasarkan keadaan, sistem klasifikasi berdasarkan bentuk, sistem klasifikasi berdasarkan filogenik. Sekian presentasi saya hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.